Nanti baca dalam surah At-Taubah itu. Walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqqahuna fid din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yadhakkarun. Ini dalam perang itu kata Allah, jangan semua orang di kampung Al-Haddad ini pergi ke medan perang semua, jangan. Yang lanang maksudnya. Harus ada 1, 2, 3 orang tinggal. Dan itu dari semua kelompok. Nah, untuk apa yang tinggal itu? Yatafaqqahuna fid din. Untuk memperdalam ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, dan agar mereka itu memberi indah ya, kepada yang pergi perang ya, saat mereka pulang, agar perangnya itu lillah, perangnya itu karena Allah. Artinya enggak boleh. Mulanya alhamdulillah di 40 malam arba'in setiap selesai qiyam ada ustadz yang memberi pengetahuan, pencerahan. Itu artinya dua-duanya masuk dulu. Ya, taklim iya, maulid juga iya. Jadi akhirnya bangga ya, mengapresiasi Nabi, kemudian menjalankan terus perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihim al-fadilah ruhai malih hadal kitab sinal habib al-imam syekh al-islam qadri da'wa wal-irsyad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad thumma ila ruhi sinal habib al-Abdullah da'ila Hamid bin Ali bin Alwi al-Haddad wa jami' arwahi sadatina Ali din وارواح آبائنا وأمهاتنا وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علومهم ورفعاتهم دارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم. الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam minggu terakhir kita berada di bulan Safar. Minggu depan kita sudah mulai masuk 1 Rabiul Awal. Malam minggu bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena majelis kita pada maghrib tidak bertabrakan dengan jadwal arba'in, maka majelis jalan terus. Yang habis isya itu biasanya tutup ya. Jumlahnya arba'in harus mengemas, bukan cuma maulid saja. Karena kalau maulid menghentikan tahlil itu namanya sebuah kesalahan ya. Taklim itu wajib dulu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Oleh karena itu setiap maulid itu harus dikemas, ada taklimnya. Jangan cuma maulid doang. Kalau maulid doang menghentikan taklim itu keliru. Nabi nggak bangga itu. Ya. Karena Nabi mengatakan innama bu'itsu mu'alliman. Saya diutus itu untuk menjadi pengajar, gitu loh.
banyak ketika salah seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud, meriwayatkan sebuah hadis tentang satu hari Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid, didapati halagonya, ada halago. Halago itu uang mutar, mubang gitu nah. Tengah-tengahnya ada uang gitu. Ada dua halago. Yang pertama, halago pertama yadhkurunallah wa yad'unallah, mengingat Allah dan memohon kepada Allah, berzikir, ya, kemudian berdoa. Halaqah yang satunya yatafaqqahuna fiddin, ya, kelompok yang sedang memperdalam, mempelajari tentang syariat. Kata Nabi, dua halaqah itu baik. Ya, Nabi nggak mengatakan apa, dua-duanya baik. Ya. Satu yadhkurunallah wa yad'unallah, sedang berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang satunya yata'allamu wa yatafaqqahun fiddin, sedang belajar, sedang memperdalam ilmu agama. Lalu kata Nabi, ya, setelah menyatakan keduanya baik, tapi Nabi duduknya dengan yata'allamu wa yatafaqqahuna fiddin, seraya mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Jadi nggak boleh ada maulid kemudian kegiatan taklimnya itu berhenti, itu tidak boleh. Kurang etis gitu loh. Bikin apa namanya, jangan ngarang-ngarang, ya, jangan apa namanya sok tahu juga jangan. Kenapa? Nabi malu nanti dalam perang saja Allah nggak boleh taklim itu berhenti. Ya, kita baca dalam surah At-Taubah. Walau la nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqqahuna fid-din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yadhakkarun. Ini dalam perang itu kata Allah, jangan semua orang di kampung Al-Haddad ini pergi ke medan perang semua, jangan. Yang lanang maksudnya. Harus ada 1, 2, 3 orang tinggal. Dan itu dari semua kelompok. Nah, untuk apa yang tinggal itu? Yatafaqqahuna fid-din, untuk memperdalam ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, dan agar mereka itu memberi imdad, ya, kepada yang pergi perang, ya, saat mereka pulang, agar perangnya itu lillah, perangnya itu karena Allah. Artinya nggak boleh. Mulanya alhamdulillah di 40 malam arba'in, setiap selesai qiyam ada ustadz yang memberi pengetahuan, pencerahan. Itu artinya dua-duanya masuk dulu. Ya, taklim iya, maulid juga iya. Jadi akhirnya bangga, ya, mengapresiasi Nabi, kemudian menjalankan terus perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya gali soal syama'ilun Nabi, ya. Jangan bicara yang lain-lain. Karena kalau sudah syama'ilun Nabi, Nabi itu manusia paripurna. Ente sekarang ini menghadapi persoalan apa? Baik itu pribadi maupun mujtama, ya, itu semuanya ada di Nabi. Mulanya ketika ditanyakan tentang budi pekertinya, karena khuluquhul Qur'an, perangnya Nabi itu Al-Qur'an hidup gitu loh. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an Allah sifati ma farratna fil kitabi min kulli syai', ya, min syai'in. Tidak kutinggalkan di dalam Al-Qur'an sesuatu apapun. Artinya ada. Kita mau cari dalil tentang pilpres ada, gitu loh. Tentang pileg juga ada. Nanti tentang pilkada juga ada semua.
Orang Islam nggak boleh berbicara bahwa ini dunia, nggak ada hubungannya dengan akhirat, nggak boleh. Itu omongan orang Kristen gitu. Itu paham sekuler gitu loh, sekulerisme yang memisahkan antara dunia dan akhirat, dunia dan agama. Anda nggak bisa mendapatkan sesuatu di akhirat nanti kalau tidak menjadikan dunia ini mazra'ah, ladang. Orang pengen panen padi, tanam dong ladangnya Pak padi. Pengen nanam semangka, tanam ladangnya semangka. Ente pengen apa di akhirat nanti, tanam sekarang ini. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, jadi jangan terbawa arus, meskipun itu dari pemerintah, gitu loh. Anda seorang Muslim tidak boleh kemudian ya mengikuti begitu saja. Ya. Mengikuti yang tidak benar itu, yang diikuti, yang mengikuti sama-sama salah. Bukan berarti kemudian aku cuma diajak, yang tanggung jawab dia doang yang ngajak, enggak. Iblis masuk neraka, yang ikut iblis juga masuk neraka sama. Bukan cuma iblis doang. Kata iblis, aku cuma ngajak, ngapa kau melo? Lemah baik dia itu. Aku cuma ngajak, Tuhan itu enggak ada. Ya, padahal dia mengakui Tuhan itu ada. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kan ikrar. Pernyataan iblis, kau ciptakan aku dari api sedang kau ciptakan Adam dari itu namanya ikrar. Ikrar rububiyah gitu. Iblis kalau ditanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Tapi yang tergoda oleh iblis, siapa yang menciptakan langit? Langit ada begitu saja. Ya. Lebih parah dari iblis. Sebenarnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hati-hati di era kita sekarang ini, kadang jadi program ini, program itu, kebijakan ini, kebijakan itu, kita nggak boleh mencampur adukannya dengan agama. Lalu kapan kita ini beragama? Ya. Kalau semuanya tidak boleh dengan identitas Islam bagi orang Islam, lalu Anda menjadi Muslim di mana? Kalau di dunia ini nggak boleh. Ya, syariatul Islam itu barometer Islam. Ya, ukuran orang Islam dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Anda tidak akan kembali kemana-mana, kembalinya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mempertanyakan setiap lini, setiap garis gitu. Kehidupan ini yang kau tapati. Jadi hati-hati, apalagi ada yang bukan untuk Tuhan, itu menyekutukan Allah. Ya. Menyekutukan Allah. Kalau nggak pakai ukuran agama, maka yang terjadi adalah isyrak. Anda berbuat kayak gini nggak berdasarkan agama, berarti tidak berdasarkan tuntunan Allah. Artinya berbuat tidak untuk Allah. Apa hukumnya? Menyekutukan Allah. Ya. Sebenarnya boleh kita mengurusi dunia, tapi urusilah dunia dengan undang-undang Allah Subhanahu. Anda khalifatullah fil ardi. Maaf, Anda bukan khalifahnya orang Indonesia. Ya. Anda bukan khalifahnya orang Palembang. Anda bukan khalifahnya orang Sumatera Selatan. Anda bukan khalifahnya Republik ini, bukan. Tapi Anda adalah khalifatullah. Anda itu adalah khalifahnya Allah. Anda dijadikan oleh Allah sebagai eksekutif.
Orang yang kemudian akan menjalankan undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu. Seorang muslim harus punya pandangan fisik seperti itu. Tidak harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam enggak. Tidak akan merubah Pancasila, tidak akan merubah Undang-Undang 45, tidak. Jadilah Anda seorang muslim. Anda sadar bahwa kehadiran Anda di sini menjadi khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kemukakan itu di hadapan al-malaikat sebelum Nabi Adam tercipta. Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Malaikat saat itu diminta pendapatnya. Pendapat malaikat kemudian karena baru saja Banul Jan, belum manusia itu jin dulu ini. Ini nggak usah ngusar-ngusir jin itu. Duluan jin gitu loh. Ya. Yang duluan itu pasti dibela itu loh. Kayak pemerintah Indonesia sekarang di Kampung Remang apa namanya itu yang di Batam itu. Ya, HPH-nya 2001 sudah dikasih orang. Ya, tapi nggak digarap-garap. Kemudian katanya itu pihak pemerintah mengirangi di Batam. Orang-orang Melayu diusir di Cina, bayangkan. Ini. Jadi yang kadang kan negara hadir ini untuk rakyat, untuk warga. Ya. Kan begitu, logikanya seperti itu. Negara ini hadir karena adanya rakyat. Nggak ada rakyat, nggak ada negara. Jadi jangan kemudian semuanya adalah pemasukan devisa, tetapi ya Allah, 16 kampung akan digusur itu. Orang Melayu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang nggak boleh. Sebenarnya salah satu daripada capres calon presiden yang gayanya seperti itu nanti yang akan datang. Malam ini datang gitu. Kenapa negara tidak bisa ngasih tanah kepada warganya? Iya kan? Saya bapak, gitu. Rumah ini sudah ada transaksi perjanjian mau dijual, tapi orangnya nggak menyelesaikan ibaratnya. Satu saat anak saya butuh, batalin untuk anak saya, kan gitu. Mestinya, gitu. Ini kadang jadi, karena kalau ini batal maka DP-nya batal barangkali. Ini hal-hal yang kayak gini yang kemudian negara hadir untuk apa? Ya. Kadang orang lupa, dan itu yang suka kenapa doa-doa kita itu kadang bukan tidak diijabahi oleh Allah, bukan. Tapi Anda kebingungan ketika Anda itu diberi oleh Allah apa yang Anda minta. Untuk apa? Itu salah kita. Anda minta duit 2M ibaratnya. Ya kan? Ketika duit itu lalu Allah kasihkan kepada Anda bingung untuk apa? Duit 2M itu. Orang bijaksana tidak akan memberikan sesuatu yang diminta oleh orang lain ketika orang lain diketahui tidak bisa menggunakan apa yang dia minta. Kan ngawur gitu loh. Oleh karena itu di dalam doa ada istijabah namanya. Ya. Allah tidak hanya mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani, lalu berhenti di situ, tidak. Aku akan kabulkan permintaan hambaku yang meminta kepadaku. Ayatnya tidak berhenti di situ, tapi ada follow up-nya. Falyastajibu li. Istijabah. Kalau Anda kirim proposal, ya, jangan diam aja.
Kalau diem aja sebulan, 2 bulan, sampai setahun gak dibaca proposal itu. Apa? Follow up. Apa? Istijabah tadi. Tanyakan sama yang berkompeten, ya, yang memang mengurusi masalah itu. Terus tanyakan terus. Itu namanya istijabah. Kalau Anda pengen Rabbana atina fid dunya hasanah, Anda punya toko, buka tokonya, jajakkan dagangan Anda. Jangan kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, toko nggak dibuka, ladang nggak ditanami dulu, kebun nggak diurus. Dari mana hasanatud dunya, dari sisi ekonominya dari mana? Ya, bangun siang gitu, cuma tongkrong, ya. Gahwanya pengennya gate gitu loh, ngebul terus kayak sepur, tapi malas mencari hasanah di mana. Jadi harus ada apa istilah sekarang? Ya harus ada pembuktiannya, manifestasinya, bahwa Anda ingin kehidupan yang baik di dunia ini, maka asbabnya, karena kita diberi wewenang, ya, asbabnya dijalankan, prosesnya diikuti. Jangan tahunya udah jadi duit aja, jangan. Ini hal, semuanya begitu. Dari semua kebutuhan hidup kita, ya, menyangkut pemimpin, baik itu pemimpin daerah, ya, menyangkut tadi legislator, baik 2, 1 maupun pusat, ya, Anda harus tadi, ya, istijabah tadi, memilih, ya, memilah dan seterusnya. Karena apa? Sekali lagi, Anda bukan khalifahnya Indonesia, khalifahnya provinsi, khalifahnya kabupaten kota, apalagi khalifahnya kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Anda adalah khalifatullah fil ardh. Anda adalah khalifahnya Allah di muka bumi. Yang namanya khalifah itu padanannya adalah eksekutif. Anda adalah eksekutor. Allah itu bukan lagi menyamakan Allah. Allah adalah pembuat undang-undang. Kalau di dunia ini legislator, ya, yang tadi DPR, MPR, 2, 1 maupun pusat. Mereka yang bikin UUD, RUU menjadi UU, undang-undang. Diserahkan kepada eksekutif untuk menjalankan undang-undang itu. Presiden harus menjalankan UU dari DPR, MPR. Tapi Anda, Khalifatullah fil ardi, Anda harus menjalankan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka Anda adalah eksekutor atau eksekutif yang berkhianat. Presiden saja bisa diintip, ya, bisa diturunkan di tengah jalan oleh anggota dewan, ya, oleh wakil-wakil kita yang nggak sampai 1000. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuasaannya tidak terbatas, ya, dengan apa? Sekejap mata dalam bahasa kita bisa menurunkan kita. Semulanya dia yang memuji, dia juga yang kemudian menjatuhkan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Yang mengatakan telah kuciptakan manusia dalam bentuk yang paling luar biasa. Sejelek apapun manusia, kalau masuk Ragunan paling bagus dia, ya, Ragunan, ya, sejelek apapun. Tapi kemudian Allah setelah menyanjung kita, Allah jatuhkan kita dalam kedudukan yang serendah-rendah. Siapa yang dijatuhkan? Orang yang tadi
tidak melaksanakan undang-undang Tuhan. Anda mau ngomong apa terserah. Ini adalah amanat yang harus disampaikan. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Kita akan ketemu. Di akhirat nanti akan ketemu. Yang saling kenal akan ketemu. Syukur-syukur dalam satu barisan. Karena di sana walaupun Anda siapa, saya siapa, kalau tidak benar, maka Allah akan mengatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, akan ada sikap. Siapapun Anda, ya, kata Allah wamtazu. Ayo, menyingkir, bedakan. Jangan parah-parah gitu loh. Mau bapak sama anak, suami sama istri, istri sama suami, disuruh renggak. Ya. Imtiaz. Siapa? Ayyuhal mujrimun. Orang-orang mujrim. Orang-orang yang menjadi khalifatullah tapi tidak menjalankan undang-undang Allah Subhanahu. Mau raja, mau presiden, mau rakyat jelata, mau orang paling miskin, mau yang paling kaya. Ya. Salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, amar ma'ruf nahi mungkar tidak, ngurusin agamanya tidak. Yang diurusi harta, dunia, jabatan. Ingat, ya, Allah akan mengatakan wamtazu yaumal ayyuhal mud. Nanti hari kiamat begitu. Apalagi ketika Allah mengatakan yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa nanti kita di sana dipanggil bukan ya Umar bin Alwi, tidak. Ya atba Syafi'i gitu loh. Ya atba terus imam-imam kita ini siapa? Imam yang mu'tabar, bukan imam klaim kita, bukan. Artinya seorang imam yang benar-benar diakui keimamannya oleh Allah dan Rasulnya. Semua ada kolonel-kolonelnya barangkali gitu. Nanti semua kolonel itu bawa anak buah berada di benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pemimpin ini dulu, ya. Dari apa? Kabupaten dulu gitu loh. Ya. Nah itu harus hati-hati. Jadi di sana yang namanya kehidupan apa namanya sama-sama juga masih. Ya. Yauma nad'u surah Al-Baqarah itu. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Di hari di mana kami akan memanggil setiap manusia biimamihim, dengan imamnya. Ya. Jadi kalau di Palembang sini imam Anda siapa? Fulan, ya atba'a fulan gitu. Maka si fulannya jadi imamnya, belakangnya kita. Nanti kemudian menyatu tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bikin seperti itu biar tadi ingat kitanya mengerti gitu loh. Karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan keterlaluan mengurusi dunia, akhiratnya kita lupakan. Ya, ini kita akan membaca khatimah hadil umur dan yang terakhir. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza ra'aitum birrajuli al-mauta fabashshiruhu liyalqa rabbahu wa huwa hasanudz dhanni bih. Wa idza kana hayyan fakhawwifuh. Ini kata Al-Imam Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas itu mengatakan, apabila Anda melihat orang mau ya, dalam sakaratil fabashshiruh, pasti dia kabar bahagia. Ya. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang.
rahmat Allah itu lebih luas daripada kesalahan-kesalahanmu. Kasih dia, ya, bisyarah gitu loh. Meskipun Anda tahu bahwa orang itu begini, macam-macam lah. Ya. Jangan kaki datang, kau baru nyaho kan, dengan lagi kau ketemu karena nakir gebuk gitulah. Jangan itu, nggak boleh. Tapi kasih dia bisa. Agar apa? Agar dia menemui Tuhannya bisa husnuzan, bisa baik sangka kepada Allah. Allah tidak dirugikan dengan apa kedurhakaan seseorang, ya, yang kalau menurut kita wow, ya, luar biasa nakalnya tuh. Allah nggak dirugikan sedikit pun. Andai kata memaafkan, tidak dirugikan sedikit pun. Ya. Itu mulanya dibangun, ya, karena dia seorang muslim. Sebaliknya, wa idza kana hayyan, kalau Anda ketemu orang masih hidup, masih kayak gini lah, jangan bicara, wa khawwifu, beri dia rasa takut. Kau nak sampai kapan itu terus? Ya. Kalau kau megang rokok, coba kulitnya senggol dengan rokok, api rokok. Kira-kira panasnya dia. Ya. Kalau berani. Ya. Coba, tahan dah. Dengan api rokok aja tahan dah. Dah tahan, apalagi dengan neraka. Itu sama yang masih tadi seger bu. Jangan kemudian terus lagi lah, innallaha ghafurur rahim. Nah, itu menipu namanya. Ya. Sampai kapan nak berhenti? Sampai kapan nak tobat? Gitu. Ya, apa kulitmu, dagingmu, badanmu tahan, gitu. Disilat, ya, disambar oleh api neraka. Itu kata Al-Imam Ibnu Abdullah bin. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, Al-Imam Ali juga menyatakan, innal mu'mina idza mata baka alaihi musallahu minal ardi wa mas'adu amalihi minas sama. Thumma tala fama bakat alaihi mustama'u wal ardi. Imam Ali mengatakan, kalau ada orang mukmin wafat meninggal, ya, maka tempat sholatnya di bumi, tempat naik amalnya di langit, itu kedua-duanya menangis. Ya. Menangis bukan karena apa? Ya tadi, ya, bumi nangis. Aku kehilangan satu penghuni yang rajin sholat. Karena rekam jejaknya di mana-mana, di seberang ilir dia sholat. Ada bumi kan seberang ilir, seberang ulu juga dia sholat. Kemanapun dia ada tetap sholat. Jadi bumi itu merasa bagus ini. Ya, penghuni yang bagus gitu loh. Di mana-mana dia taat kepada Allah. Ketika dia mati, yang ganti musolanya di rumah sendiri nggak ada musola. Rumahnya sendiri aja nggak pernah didirikan sholat di dalamnya. Yang paling berapa akling, berapa meter tuh? Ya. Apalagi bumi yang luas atau tamat. Ya. Kadang ya lebaran sama lebaran Idul Adha, Idul Fitri. Kalau mobilitasnya luar biasa. Ya. Hampir dipijak lalu itu tanah. Tapi tidak buat lalu tadi trek di langit. Jalan di langit yang punya jalur untuk
amalnya berjalan? Tidak punya. Maksudnya amal baik. Maka ketika orang-orang yang seperti itu, tempat musholanya minim, ya, jalan amalnya ke langit juga minim, mati nggak nangis pun, langit nggak nangis, malah senang, bersyukur, alhamdulillah. Nah, kalau mayit kan gitu, kata Nabi, mustarih al mustarah, gitu loh. Mustarih itu mayitnya langsung istirahat di kuburan, ya, menerima DP itu loh, ya, menikmati nikmatul kubur, ya. Itu mustarih. Dunia yang walaupun dia kaya fasilitasnya serba lengkap, ya, tetap aja penjara, karena nggak bisa ini, nggak bisa itu, yang tidak sesuai dengan aturan agama. Bukan nggak mampu melakukan, tapi tidak bisa melakukan karena khauf, takut kepada Allah. Orang kafir kan enggak, mau tiap malam nyari ayam kampung, ya, bisa baik, apalagi ayam negeri dulu. Ya. Kita juga bisa sebetulnya, duit punya, tempat tahu, gitu loh. Ya. Kemampuan juga ada, sama seperti orang kafir. Tapi kenapa kita nggak melakukan? Nah, Allah, takut kepada Allah. Nanti kalau yang halal takut pada diri. Kalau nak berzina takut sama Allah, nak kawin lagi takut sama diri. Depan takut, belakang enggak. Jadi penjara kan? Nah, ketika mati mustarih dia. Tidak ada penjara. Ya, tidak dengar bini ngerewel lagi gitu loh. Ya, tidak direweli anak, tidak direweli bini, tidak macam-macam udah. Mustarih. Ada juga mayit yang mustarah. Jadi bumi aja mengatakan mustarah. Ya, buminya senang apa mati. Dia tidak dipijak lagi oleh orang itu yang kalau mijak mabok gitu loh. Yang kalau berjalan menuju tempat maksiat menjadi fasilitas kemaksiatan kedurhakaannya, mati aman bumi itu loh. Apalagi orang tangga kanan kiri yang bisa kena pajak gitu, kena pala. Ya. Nggak boleh kita dapat sedikit, langsung ketok. Bagianku, ya. Ambil bagianku ada garpu sih. Ya. Mati, kira-kira gimana? Udah kita yang diistirahatkan. Ya, kita yang kemudian tidak terganggu oleh keberadaan. Nah, tentu dianya tidak enak di alam kuburnya. Malah jadilah mustarih. Dan yang terakhir adalah sabda Nabi, wa qala alaihi salatu wassalam, man wafaqa mautuhu inda inqida'i Ramadan dakhala al-jannah. Wa man wafaqa mautuhu inda inqida'i Arafah dakhala al-jannah. Wa man wafaqa mautuhu inda inqida'i sadaqatihi dakhala al-jannah. Ya, Anda pilih nanti mati di mana. Kata Nabi, siapa yang kematiannya bertemu, ya, dengan akhir bulan Ramadan, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Malam ini Id, gitu loh. Ramadan selesai, tenggelamnya matahari selesai. Malam ini ada yang meninggal. Tentu yang meninggal itu, tapi ini penafsiran. Kalau dalam teksnya yang penting indan qidai Ramadan. Yang pasti muslim, muslimah, mukmin, dan yang pasti puasa. Malam Id meninggal. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Nabi tidak mengatakan yadkhulul jannah atau dakhilul jannah. Tapi Nabi mengatakan dakhala. Kata kerja
yang menunjukkan pekerjaan sudah terjadi. Wis, ya, sudah. Dakhalal jannah, sudah masuk surga. Tentu pengertiannya bukan sudah masuk surga karena mayitnya masih di dunia. Penggunaan fi'il majzi untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi itu hanya memberi kepastian. Pasti, gitu loh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Salatnya belum dikerjakan, tapi qomatnya pakainya qad qamat. Pastilah. Enggak mungkin udah qomat kemudian batal salat, itu enggak mungkin. Nah, orang yang meninggal di malam Id, Idul Fitri, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kata Nabi, ya, wa man wafaqa mautuhu inda qidai Arafah. Siapa yang meninggalnya pas selesainya hari Arafah, sama malam Idul Adha, ya, walaupun Arafahnya belum selesai, ya, wukuf maksudnya, kan wukuf sampai fajar, gitu. Apalagi fajar Idul Adha, ya, dakhalal jannah, pasti masuk ke. Wa man wafaqa mautuhu inda qidai sadaqatihi dakhalal jannah. Dan siapa yang matinya bertepatan dengan dia habis sedekah. Habis sedekah baik dengan 1-2 orang atau 1 orang atau habis ngadakan sedekah meninggal. Ya. Dakhalal jannah dihadat ada. Ya. Ambil muk itu, ya kan? Selesai hol kan? Selesai hol kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakhalal jannah. Ya, pasti masuk surga. Oleh karena itu banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Karena kalau Ramadan, akhir Arafah itu tahunan. Kita nggak bisa menciptakannya tiap hari. Tapi Anda bersedekah itu bisa tiap hari. Sedekah tidak harus dengan nominal sekian, enggak. Yang penting bersedekah. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, "Mamata lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah ujira min adzabil qabri wa jaa'a yaumal qiyamah wa 'alaihi tabi'us syuhada." Siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia diamankan dari azab kubur. Selamat dari azab kubur. Dan hari kiamat nanti dia hadir, dia tampil di mahsyar dengan mengenakan titel syuhada, ya, atau gelar syuhada. Tapi yang namanya mati hari Jumat atau malam Jumat, yaitu semua biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda minta boleh-boleh saja, Anda berusaha boleh saja. Ini khatimah hadhil umur fi asya'in tattasilu bima taqaddama wa tan'aqafu alaih. Dan insyaallah pada pertemuan kita minggu depan al-umr tsalits kita akan bicara tentang usia ketiga, wa huwa min hina khurujil insan min ad-dunya bil maut ila hina yub'atsu min qabrihi bin nafsi fis-sur. Dari sejak manusia keluar dari alam dunia sampai dibangkitkan dari alam kubur. Itu usia yang ketiga. Kita akan pada kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim.